Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, khususnya para pegiat lembaga amil zakat, infak, sodakoh, Nahdlatul Ulama. Mari kita lanjutkan pengajian Fiqhuz Zakah karya Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Semoga kita mendapat berkah ilmunya dan semakin termotivasi untuk mengembangkan potensi zakat di wilayah kita masing-masing dalam rangka membumikan Islam rahmatan lil alamin. Islam yang tidak hanya berbicara tentang kesalehan individu, tetapi juga Islam yang mampu berbicara dalam kesalehan sosial sebagai problem solving, sebagai solusi persoalan kemiskinan, persoalan kemunduran dan keterbelakangan umat. Ila muallifi hadzal kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi jami'i masyayikhina wa asatidina khusun Syekhina Ahmad Fayyumi Munji, Syekhina Muhammad Ahmad Zahmu, Syekhina Abdul Kamal, seluruh guru-guru kita yang berjasa mencerahkan ilmu kepada kita, membeningkan kalbu kita. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita sudah sampai pada halaman 63. Bismillahirrahmanirrahim. Al-fuqara'u fil hadarah as-sabiqah. Berbicara tentang kemiskinan dalam studi peradaban-peradaban klasik, peradaban-peradaban terdahulu. Urrifal insanu atau arafa, mengetahui al-insanu manusia, kita ini manusia mengetahui al-faqra kemiskinan, wal khirmana dan terhalang dari kemakmuran. Jadi al-khirman ini menjelaskan bahwa yang namanya fakir itu kemiskinan, kefakiran itu terhalang dari akses ekonomi, ditutup pintunya sehingga tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi. Min azminatin, dari masa qadimatin yang terdahulu. Jadi kita mengetahui problem kemiskinan itu sejak berabad-abad yang lalu. Ini menjadi persoalan klasik bagi sejarah peradaban umat manusia. Wa arrafa, dan memberitahu at-tarikhu, sejarah umat manusia, al-fuqara, mengenalkan, memberitahu terminologi tentang orang-orang fakir, wal mahrumina, dan orang-orang yang terhalang, tidak bisa mengakses sumber-sumber ekonomi, sangat terbatas mengelola lahan-lahan ekonomi karena dikuasai oleh kaum-kaum berjuis, orang-orang yang menikmati kemewahan dan kemegahan hidup. Min uhudin sahiqah, dari abad, dari masa-masa yang sudah jauh sekali. Sejarah sudah mengenalkan kepada kita bahwa sejak berabad-abad yang lalu, yang jauh sekali, sudah ada yang namanya al-fuqara wal mahrumun atau wal mahrumin, orang-orang yang serba kekurangan, orang-orang yang tidak mampu mengakses sumber-sumber ekonomi. Wa minal insafi an naqul, termasuk sebuah keinsafan atau sebuah keadilan jika kita berkata
Innal hadarah al-insaniyah, sesungguhnya peradaban kemanusiaan, peradaban umat manusia, lam takhlu, tidak pernah sepi, fi ahdin min uhudia, dari satu masa dari beberapa masa perjalanan peradaban umat manusia ini, min unasin, tidak akan pernah sepi dari munculnya manusia-manusia, yad'unaha ila dzalikal ma'na al-insan al-asil, yang mengundang, yang mendorong peradaban kemanusiaan itu dengan terminologi makna kemanusiaan yang mendasar. Apa itu wahwa? Yang dimaksud makna insan, pengertian kemanusiaan yang mendasar itu, atau sisi yang cukup gelap dalam peradaban umat manusia itu, ihsasul insan bi alami akhihi, manusia bisa merasakan sakitnya saudaranya, manusia bisa merasakan kepedihan yang dialami oleh saudaranya. Kita misalnya bisa melihat, menyaksikan setiap hari tetangga-tetangga kita, keluarga kita, teman-teman kita yang hidup serba kekurangan. Anak yatim yang ditinggal mati oleh bapaknya, sementara ibunya harus bekerja keras untuk menghidupi dia dan anaknya. Orang tua yang jauh dari anaknya, sedangkan kehidupannya penuh dengan kekurangan. Orang-orang yang sakit tidak bisa mengakses layanan kesehatan karena keterbatasan ekonominya. Anak-anak yang tidak sekolah karena keterbatasan ekonominya. Kita bisa merasakan dengan melihat kenyataan dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat kita. Wa muhawalatu inqadhihi min bu'sihi wa hirmani, dan usaha gigih manusia itu untuk menyelamatkan masa depannya, masa depan keluarganya, supaya tidak sengsara, supaya tidak terhalang untuk menggapai masa depan sebagaimana harapan kebanyakan atau normal manusia. Sejelek apapun atau sehina apapun profesi orang tua, dia tidak pernah mengharapkan anaknya akan mengikutinya. Dia akan berjuang dengan penuh kesungguhan supaya anaknya bisa hidup bahagia, bisa mewujudkan impian dan cita-citanya, dan bisa mendapatkan profesi yang layak untuk kehidupan di masa depan. Awit takhfifi, atau berusaha dengan sekuat tenaga untuk meringankan, min wailatihi alal aqalli, dari kebinasaan, dari kecelakaan sejarah secara minimal. Jadi kalau tidak bisa menjemput masa depan yang gemilang, minimal manusia itu bebannya terkurangi. Bisa makan meskipun tidak layak, bisa punya rumah meskipun tidak layak, bisa memakai pakaian meskipun belum layak, tetapi minimal beban hidup yang berat ini bisa lebih ringan, bisa terkurangi bebannya. Saya kira setiap hari, khususnya kita yang hidup di kampung ini, melihat bagaimana bangun tidur dan tidur lagi, tetangga kita siang malam bekerja untuk mencukupi kebutuhan hidup, meskipun kebutuhan hidup yang bisa tercukupi juga standar minimal, standar primer. Mereka bisa makan apa adanya, mereka bisa beribadah alhamdulillah di masjid, di musola, mereka bisa menghirup udara segar, mereka bahagia berkumpul dengan keluarga, saudara, dan para tetangga. Ghaira annal wad'a, kecuali sesungguhnya satu posisi,
satu eksistensi. Alladzi kana alaihi al-fuqara amaliyan, di mana posisi itu menunjukkan fakta bahwa orang-orang fakir itu di dalam bekerjanya, di dalam kesibukan hariannya, kana sayyi'an lil ghayah, itu biasanya akhirnya tidak baik, tidak happy ending, tapi not happy ending. Biasanya hasilnya tidak sesuai dengan harapan, atau persepsi masyarakat selalu negatif terhadap orang-orang yang serba kekurangan itu. Wakana nuqtotan sauda, itu menjadi titik hitam fi jabinil insaniyah, dari aspek kebudayaan kemanusiaan. Jadi manusia melihat bahwa kemiskinan itu identik dengan kehinaan, kemiskinan itu identik dengan aib, walam yataqayyad, dan tidak terbatasi al-mustama'u, masyarakat kita, bima auso, dengan sesuatu yang disampaikan, diwasiatkan, bihi ma al-hukama, orang-orang ahli hikmah, orang-orang ahli wisdom, kearifan atau kebijaksanaan. Wanada bihil uqala, dan yang disampaikan oleh para cerdik cendekia. Jadi masyarakat kita pasif melihat kemiskinan, masyarakat kita apatis terhadap pencerahan orang-orang ahli hikmah, para ulama, para cendekiawan, untuk melihat secara positif orang-orang fakir miskin, menghormati mereka, mengulurkan tangan kepada mereka, membantu mereka sesuai dengan kemampuan. Tapi mayoritas dalam sejarah peradaban umat manusia, kemiskinan selalu identik dengan kehinaan, kemiskinan selalu identik dengan kecelakaan sejarah, menjadi noda hitam di dalam sejarah kemanusiaan. Wahada bahisun kabir, ada seorang sejarawan besar yang namanya Muhammad Farid Wajdi, peneliti cendekiawan, yuhaddisuna an hadzat tarikh al-aswad, membincang kepada kita, memberitahu kepada kita sejarah gelap ini, sejarah hitam ini, mungzu aqdamil hadarat, sejak peradaban-peradaban klasik. Tarikhil alaqah bainal aghniya al-wajidin wal fuqara al-mahrumin. Muhammad Farid Wajdi ini menjelaskan tentang sejarah relasi orang-orang kaya, borjuis, dan orang-orang proletar, orang-orang yang tertindas, orang-orang fakir. Hubungan keduanya itu sering tidak harmonis, hubungan yang menindas, hubungan yang mengeksploitasi, hubungan yang tidak memberdayakan, hubungan yang jauh dari kasih sayang. Fayaqulu, Muhammad Farid Wajdi ini berkata, fi ayati ummatin, di umat manapun, minal umami, dari umat-umat ini, ajalal bahis nazrahu, Muhammad Farid Wajdi ini menjelaskan, seorang peneliti menjelaskan pandangannya, wajada tabaqataini minan nas, menemukan ada dua strata, dua tingkatan, dua level dalam kehidupan manusia. La tsalitsata lahuma, tidak ada level yang ketiga, hanya ada dua. At-tabaqa al-musirah wa at-tabaqa al-mu'sirah, ada strata orang kaya dan strata orang miskin. Wa wajada bi izai hadza, dan dia menemukan pada sisi ini amrun jadiran bil mulahadzah, sesuatu yang layak untuk direnungi, diperhatikan, sesuatu yang harus kita refleksikan, melihat
kenyataan dua strata kehidupan sosial ini antara orang kaya dan orang miskin. Saya kira sampai sekarang hubungan ini selalu ada. Saya kira sampai sekarang ini relasi keduanya harus terus kita perbaiki. Wahwa apa itu aspek yang perlu kita perhatikan? Anat tabaqa al-musirah, sesungguhnya level masyarakat yang kaya, orang-orang yang kaya, tatadhakhamu, dia gemuk, dia melimpah dengan kemewahan, dengan penuh kesenangan. Menurut sekarang ya berpaham hedonisme, berpaham permisivisme, menghalalkan segala hal, konsumerisme, suka belanja, karena intinya adalah dia ingin hidup untuk menuruti hawa nafsunya dengan dengan kemelimpahan ekonomi yang dia punya, ila ghairi haddin, tanpa ada batasan. Orang-orang kaya hidup dengan penuh kemewahan, penuh kesenangan, menuruti semua keinginannya tanpa ada batasan. Wa tabaqatul mu'sirah, level masyarakat yang miskin, yang penuh dengan kekurangan, la tafta'u tahzilu, selalu penuh dengan kekurangan, badannya kurus, tidak gemuk karena makannya kurang, tidak mampu mengakses sumber ekonomi. Hatta taltasiqa bi adimil ard, digambarkan seperti dia menempel pada debu bumi karena hidupnya penuh dengan kekurangan, penuh dengan kemiskinan. Mu'ibah razihah, penuh dengan cacat menurut pandangan umum, dan bergelepotan di bumi, jatuh bangun, ibarat sekarang mencangkul di sawah, menjadi buruh tani, menjadi buruh pabrik dan lain-lain dengan pendapatan yang mungkin di bawah standar. Fayatada'a al-bina al-istima', maka bangunan sosial ini, karena adanya orang-orang miskin ini, mereka saling mendorong. Untuk apa? Liwahmi asasi, untuk melemahkan atau merobohkan pondasinya. Atau dalam pengertian yang lain, bangunan masyarakat ini menjadi tidak harmonis, menjadi tidak saling melengkapi, tidak komplementer. Kenapa? Karena orang-orang fakir ini lemah, berjuang mati-matian, tetapi pondasi hidupnya sangat lemah. Dia hidup dengan kecapean, kerja keras, tapi hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Waqad la yadri al-musrifun, dan terkadang orang-orang yang hidup mewah itu tidak tahu min ayyin nawahi, dari aspek mana, dari sudut pandang mana, kharra alaihim as-saqfu, atap rumah ini bisa hancur, bisa gugur, bisa jatuh. Artinya orang-orang kaya yang melimpah hartanya, melimpah sumber ekonominya, membiarkan kemiskinan ini menjadi realitas hidup, menjadi pemandangan hidup, tidak punya upaya serius bagaimana supaya orang-orang miskin ini bisa mandiri, hidup sejahtera, ikut merasakan kebahagiaan sebagaimana yang dirasakan oleh orang-orang kaya. Ini sebuah statement, pernyataan yang menarik dari Muhammad Farid Wajdi
memotret realitas ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin. Orang miskin hidup dengan serba kekurangan, jatuh bangun, ibaratnya wajah, ibaratnya kaki di atas, wajahnya di bawah, siang malam bekerja penuh dengan kekurangan, sementara orang-orang kaya menikmati kekayaannya tanpa peduli bagaimana nasib orang-orang miskin. Ini adalah kenyataan sosial, realitas sosial yang sampai sekarang masih kita jumpai di sekitar kita. Bahkan dengan cerdas ya, Menteri Sosial kita yang baru dilantik, Bu Risma, Putri Risma hari ini, pada awal dia bekerja, dia berusukan untuk bertemu dengan para pemulung yang ada di dekat kantornya di Kementerian Sosial. Ini sebuah disparitas yang sangat lebar ya. Ternyata di era modern ini, di kota-kota besar, di jantung negara ini, ternyata banyak sekali potret kemiskinan, potret keterbelakangan yang jarang disorot oleh media. Jadi kita terima kasih kepada Bu Menteri yang menunjukkan kepada kita ternyata begitu banyak potret kemiskinan dan keterbelakangan di negeri ini. Banyak sekali orang yang harus kita perjuangkan hidupnya, sehingga atensi pemerintah, perhatian pemerintah harus didukung oleh semua pihak, termasuk kita, Lazisnu, lembaga sosial, lembaga swasta non pemerintah yang ikut membantu pemerintah dalam rangka mengentaskan kemiskinan, memberikan harapan bagi orang-orang miskin untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Kanat Misra fi ahdiha al-qadim jannatullahi fil ard. Negara Mesir pada periode terdahulu itu layaknya surga Allah di muka bumi. Mesir pada era terdahulu itu laksana surga Allah di muka bumi. Wa kana tambutu minal khairat ma yakfi ad'afa ahliha adadan. Di Mesir tumbuh kebaikan-kebaikan yang berlipat-lipat, yang mencukupi kebutuhan penduduknya. Walakin at-tabaqa al-faqira fiha, tetapi level masyarakat miskin di Mesir itu kanat la tajidu ma ta'kuluhu. Meskipun Mesir itu jannatullah fil ard, surga Allah di muka bumi, tumbuh-tumbuhan bersemi dan berbuah dengan produktif, berlipat-lipat, tetapi dijumpai banyak orang-orang fakir yang penuh dengan kekurangan, yang tidak menemukan apa yang akan dia makan. Li'anat tabaqa al-musirah, karena tingkatan masyarakat orang-orang yang kaya, kanat la tatruku lahum, tidak meninggalkan bagi orang-orang fakir itu syai'an, sesuatu pun, ghaira khuthalah, selain sampah.
Orang-orang kaya mengeruk kekayaan semaksimal mungkin, yang ditinggalkan buat orang lain hanyalah sampah, hanyalah ampas yang tidak bisa dimakan oleh orang-orang fakir. La tusminu wa la tughni min ju', tidak bisa menggemukkan, tidak bisa mengobati rasa lapar orang-orang fakir miskin. Falamma asobatha al-maja'ah, maka ketika di Mesir terjadi paceklik, kekurangan pangan, ala ahdil usra as-saniyah asyar, pada masa abad 12, ba'al fuqara'u anfusahum, orang-orang fakir menjual dirinya lil aghniya, kepada orang-orang kaya. Artinya orang-orang fakir rela supaya bisa mencukupi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, siap menjadi budak orang-orang kaya. Wasamuhum al-khasafu, akhirnya orang-orang fakir itu tenggelam dalam sejarah kemanusiaan. Wa adzaquhum adzabal hun, dan akhirnya mereka mendapatkan siksa kehinaan yang tiada tara. Ini potret bahwa pada saat terjadi krisis, paceklik, atau seperti pandemi sekarang ini, orang-orang yang dulunya sudah serba kekurangan merasakan shock. Kenapa? Karena mereka sulit untuk mencari sumber-sumber ekonomi, sementara tidak ada perhatian orang-orang kaya terhadap kehidupan mereka. Wa fi mamlakati Babil, dalam kerajaannya Babil, kanal amru ala makan ali fi Misra, sesuatu atau sejarah di Mesir tidak berubah. Lahadha lil fuqara min thamarati biladihim, dia memang memperhatikan orang-orang fakir dari produksi buah di negerinya. Ma'annaha kanat tusami biladal fara'inah namaman wa khusubatan, meskipun negara Mesir itu menjadi kaya, dikenal dengan negara Fir'aun yang nama wa khusuba, yang subur makmur, yang selalu berkembang, selalu produktif. Wa kanat tajri majroha Faris, yang kemudian dilanjutkan oleh kolonial ya, Prancis. Amaladal Araghikah al-Yunan, sejarah yang lain yaitu Yunani al-Aqdamin, Yunani klasik. Fakanal amru la ya'du ma taqaddama, realitas ketimbangan fakir miskin juga tidak berubah sebagaimana sejarah terdahulu. Bal turwa an ba'di mamalikihim umurun taksyairu min haulihal julud, bahkan pada era Yunani ini terjadi fakta-fakta sejarah yang membuat kulit kita berinding, seperti terkelupas melihat fakta negatif atau fakta minor, bagaimana mereka memperlakukan orang-orang fakir miskin. Faqad kanu yasuqunal fuqara bisyad, misalnya digambarkan pada era Yunani ini, orang-orang fakir digiring
dengan pecut, dipecuti. Jadi manusia seperti hewan, dipaksa bekerja, dipaksa untuk menuruti keinginan orang-orang kaya. Ila aqdaril a'mal, disuruh bekerja yang hina-hina, bekerja yang sangat tidak layak bagi manusia, bekerja yang seharusnya itu dikerjakan oleh binatang. Wa yudzabbihunaha wa yadbahunahum li aqallil hafawat dzabhal arnam. Bahkan mereka tidak segan-segan menyembelih orang-orang fakir itu, membunuh mereka karena melakukan kesalahan sedikit saja, sebagaimana mereka menyembelih para kambing itu. Jadi tidak ada derajat kemanusiaan pada mereka. Amma fi isbari tahmim mamalikihim faqad kana al-musirun taraku lil mu'sirin al-arda allati la tasluhu lil imbat fadhaqu alwanal faqah ghaira marhumin. Pada era Isbarita, kerajaannya ini ada fakta orang-orang kaya memang meninggalkan sepetak tanah buat orang-orang miskin, tetapi yang ditinggalkan itu, yang diberikan kepada orang-orang miskin itu al-ardu allati la tasluhu lil imbat, tanah yang tidak layak ditanami, yang tidak bisa subur makmur, tanah yang jika ditanami tidak bisa tumbuh tanaman-tanaman untuk mencukupi kebutuhan masyarakat. Fadzaku, maka orang-orang fakir ini merasakan alwanal faqah, berbagai macam kemiskinan, berbagai macam kesakitan. Ghaira marhumin, tanpa ada rasa kasih sayang. Mereka ditinggalkan begitu saja, hidup biar hidup atau mati terserah mereka. Sementara orang-orang kaya menikmati kekayaannya secara egois, tanpa ada belas kasihan kepada orang-orang fakir miskin. Wa kanal aghniya fi Athena, orang-orang kaya di Athena ini yatahakkamuna fil fuqara, menjustis orang-orang fakir, menilai orang-orang fakir ila haddin annahum kanu yabi'unahum bai'al abdan, sampai pada batas mereka menjual orang-orang fakir ini sebagaimana menjual para budak. Idza lam yu'addu lahum makanu yufarridunahu alaihim, jika mereka orang-orang fakir ini tidak bisa membayar kewajiban yang mereka tentukan, minal itawat, dari membayar upeti. Jadi orang-orang fakir ini diwajibkan membayar upeti kepada orang-orang kaya, tentu di backup oleh penguasa. Jika mereka tidak mampu, mereka dengan seenaknya menjual sebagaimana menjual para budak. Amma fi Roma, bagaimana di negara Roma? Mamba'us syara'i wal qawanin, yang dikatakan sumber lahirnya syariat dan undang-undang. Wa watanul fuqaha wal usuliyin, dan tanah airnya orang-orang ahli agama dan ahli usul, ahli fikih. Faqad kanal musirun, orang-orang kaya di Roma itu mustaulina alal amah, menguasai masyarakat umum. Tentu orang umum ya, selain orang kaya, mereka yang miskin. Wa mutamayyizina anhum, dan mereka terpilih dari orang-orang umum, tamayyuzan, dengan satu keistimewaan karena mereka terpilih. Ya ja'alul amata bi'izaihim qat ta'ifah al-mambudhah,
Orang-orang kaya punya keistimewaan yang menjadikan posisi dia berhadapan dengan orang umum, masyarakat umum, tentu orang-orang miskin, itu seperti golongan yang terbuang ladal hindiyin, di samping orang-orang India. Jadi seperti orang-orang miskin itu tak berarti, tak bermakna, tak punya posisi, tidak punya bargaining position, tidak punya bargaining power, seperti sampah di tengah masyarakat. Wa ma kanu yurdahuna lahum bisubabah, dan mereka tidak dihancurkan, tidak dipukul atau tidak direndahkan dengan sisa air ya dalam bejana. Ila ba'da ayyana minhum al-i'ya, kecuali setelah mereka sudah capek bekerja. Mereka tidak punya posisi di masyarakat, mereka diperlakukan secara semena-mena, disuruh bekerja seharian penuh siang malam, dan kemudian mereka disiksa dengan seenaknya, diperlakukan semena-mena. Fayahjurunal mudun, kemudian mereka pindah-pindah ke kota-kota, ke daerah-daerah. Wa yataqata'unal jama'ah, kemudian jamaah mereka, komunitas mereka terpecah-pecah, muraghabin, dengan terpaksa atau dengan dipaksa. Ini perlakuan di negara Roma yang katanya mamba'us syara'i wal qawanin, sumber syariat dan undang-undang, dan menjadi tempat hidupnya orang-orang ahli agama. Ini tentu sebuah kenyataan yang sangat pincang. Qala al-allamah Mishili, seorang pakar Mishili berkata fil mamlaka ar-Rumaniyah, mengomentari kerajaan Romawi, min hadhihi nahya, dari aspek ini, dari sudut pandang ini tentang hubungan fakir miskin dengan orang-orang kaya. Kanal fuqara, orang-orang fakir itu di negara Romawi, yazdaduna kulla yaumin faqran, setiap hari bertambah kemiskinannya, bertambah kekurangannya, bertambah ketergantungannya. Wal aghniya'u yazdaduna ghinan, orang-orang kaya setiap hari bertambah kaya. Dalam bahasa Bang Haji Roma Irama, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Wa kanu yaqulun, mereka berkata, liyahlikal watani, supaya hancur tanah air ini. Wal yamut ju'an, mereka akan meninggal dalam keadaan lapar. Idza lam yastati ayyadhhaba ila sahatil qital, jika mereka tidak mampu untuk pergi ke lapangan perang. Jadi mereka orang-orang fakir ini dibiarkan lapar, dibiarkan binasa. Jika mereka mampu, mereka akan digiring dalam medan-medan perang, menjadi tumbal korban mereka untuk mewujudkan keinginan mereka, hawa nafsu mereka. Falamma zalat ad-daulah ar-Rumaniyah, ketika embrio Romawi ini hancur, wa qamat ala inqadhiya al-mamalik al-urubiyah, dan kemudian digantikan oleh embrio Eropa, negara-negara Eropa. Maksudnya negara-negara Eropa berperan untuk menghancurkan daulah Rumaniyah. Izdadat halatul fuqara su'an, maka kondisi orang fakir bertambah jelek, bertambah tidak jelas. Fakanu fi jami'i asqaiha, orang-orang fakir ini di semua daerah, yuba'una kal masyiyah ma'aradihim, pada era Romawi itu
mereka dijual sebagaimana hewan yang dijual bersama tanahnya. Tidak ada harga diri manusia karena kemiskinannya, karena kefakirannya, karena ketidakmampuannya mengakses sumber-sumber ekonomi. Hadza huwa wadu'ul fuqara fi tilkal qurun al-madidah. Inilah posisi, inilah fakta kondisi orang-orang fakir di abad-abad yang lalu. Wa hadza huwa mauqiful aghniya minhum. Ini juga menjadi gambaran posisi orang-orang kaya di antara orang-orang fakir. Tidak ada relasi saling membangun, saling memberdayakan, saling menghormati, tolong menolong, tetapi justru saling menindas, saling mengeksploitasi, saling menghancurkan, yang kuat menindas yang lemah semakin tak berdaya. Famadza sana'at al-adyan? Apa yang dilakukan oleh agama-agama? Apa respon dan aksi agama-agama? Li islahi wadi'il fuqara, untuk memperbaiki nasib, posisi orang-orang fakir. Wa taqribi thiqa bainahum, dan mendekatkan orang-orang yang terpercaya dari mereka, wa bainal aghniya, dan antara orang-orang kaya. Agama sebagai risalah ketuhanan tentu punya tanggung jawab bagaimana realitas timpang hubungan antara orang kaya dan orang miskin ini bisa hubungan yang konstruktif, hubungan yang saling membangun, hubungan yang didasari oleh cita kemanusiaan, tegaknya keadilan sosial bagi seluruh umat manusia. Inayatul adyan biriayatil fuqara. Ini kemudian Yusuf Al-Qaradawi melanjutkan bagaimana perhatian agama-agama, bagaimana aksi agama-agama untuk menjaga hak-hak orang-orang fakir, orang-orang miskin. Al-waqi'u, faktanya, annal adyana kullaha, sesungguhnya semua agama, hatta al-wad'iyah minha, sampai agama yang diciptakan manusia, agama lokal, allati lam tu'raf laha silatun bi kitabin samawiyyin, yang tidak diketahui ada hubungan dengan kitab samawi, lam taghful hadzal janib al-insani al-istimai, mereka tidak lupa sisi kemanusiaan di tengah-tengah masyarakat ini. Alladzi la yatahaqqaqu ikha'an wala hayatan thayyibah bidunihi, di mana sisi kemanusiaan atau realitas ini tidak bisa mengokohkan persaudaraan dan tidak bisa mengokohkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang berkualitas tanpa menegakkan aturan-aturan yang adil, aturan-aturan yang menghormati kemanusiaan. Wahakadha, dan begitulah najitu, kita menemukan fi biladima bainan nahrain, di negara-negara antara dua sungai, qabla arba'ati alafi sana, sebelum 4.000 tahun. Kaifa anna Hammurabi fi istihlali awalin sijillin lisyara'i wujida hatal an. Bagaimana Raja Hammurabi di dalam menguatkan surat-surat keputusan-keputusan yang awal bagi lahirnya aturan-aturan, itu ditemukan hal-hal yang kaitannya dengan hubungan fakir miskin itu hatal an, sampai sekarang. Qala
innal alihata arsalathu liman il aqwiya min ittihadi du'afa wal yurshid an-nas wa yu'ammin ar-rafahiyah lil khalqi. Ia berkata, sesungguhnya Tuhan itu mengutusnya untuk mencegah orang-orang kuat, jangan sampai menindas orang-orang lemah. Seharusnya dia membimbing, mengarahkan manusia dan memberikan jaminan keamanan supaya manusia itu juga bisa merasakan kesenangan. Tidak hanya segelintir orang yang bisa menikmati kesenangan, hidup yang bahagia, yang tenang, tapi semua manusia bisa merasakan. Wa qabla alafis sinin, dan sebelum ribuan tahun, kana ada annasu manusia fi Misra, di negara Mesir al-Qadimah yang terdahulu, yash'uruna, mereka merasakan, bi annahum ya'udduna wajiban diniyan, bahwa sesungguhnya mereka merasa sudah melakukan atau membayar kewajiban agama. Indama yaqulun, ketika mereka berkata, laqad a'taitu, sungguh aku telah memberi al-khubza, roti, lil ja'i, kepada orang yang lapar, wal kisa'a, saya memberi pakaian, lil ari, bagi orang yang telanjang, wa hamaltu, baru zuki, ulaika alladzina lam yastati'u al-ubur, wa hamaltu, dan saya membawa, baruzi, benih atau bijiku, ulaika alladzina, mereka adalah orang-orang lam yastati'u, yang tidak mampu al-ubura, berjalan, tidak mampu melewati jalan, artinya mereka tidak punya power untuk bergerak. Wa kuntu aban lil yatim, saya menjadi bapak, pelindung yang mencukupi anak-anak yatim. Wa zaujan lil armalah, menjadi suami bagi para janda. Wa waqa'an lil makrur min asfir raih, dan menjaga orang-orang yang khawatir tertimpa tiupan angin, artinya orang-orang yang tidak jelas tempat tinggal, para pengemis, ya seperti yang kemarin disidak oleh Menteri Sosial itu, banyak sekali orang-orang di kota itu yang tidak punya rumah, pekerjaannya sebagai pemulung, pengemis, mereka hidup di bawah flyover, tidur apa adanya, dan mereka jarang disapa oleh kita, negara, ulama, masyarakat. Inayatul adyan as-samawiyah. Ini dilanjutkan dengan bagaimana perhatian agama-agama as-samawiyah, agama-agama langit, ya, agama-agama yang bersumber dari Tuhan, melihat fenomena kemiskinan ini. Baida annal adyan as-samawiyah, tetapi sesungguhnya agama-agama langit, kanat da'watuha ilal birri, ajakannya adalah kepada kebaikan, untuk menyantuni bil fuqara wa du'afa, kepada orang-orang fakir, orang-orang yang lemah. Ajhara sautan, dengan suara yang keras. Artinya Islam misalnya mendorong kita untuk mengasihi, menyantuni orang-orang fakir miskin. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, misalnya, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin.
orang-orang yang menelantarkan anak yatim, tidak perhatian kepada nasib orang-orang miskin, itu tidak dianggap orang yang beragama, dianggap orang yang mendustakan agama. Wa'a maka asaron, lebih dalam efeknya, mingkuli falsafatin basyariyah, jika dibandingkan dengan semua falsafah kemanusiaan. Audiyanah wad'iyah, atau agama lokal, ya, agama yang diciptakan oleh manusia. Au syariah ardiyah, atau syariat bumi, syariat yang diciptakan oleh manusia tanpa ada hubungan dengan Allah, dengan sumber transendental. Wala aksibu dakwatan, saya tidak menyangka ajakan dakwatan nabiyin, ajakan para nabi minal anbiya, khalat min hadzal janib, yang lepas dari sisi ini al-insani alladzi sammahul Qur'an az-zakah, yang dikatakan Al-Qur'an dengan ajaran zakat. Jadi semua agama-agama langit itu mengajak pemeluknya untuk menyantuni, untuk menolong orang-orang fakir, untuk berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan suara yang lantang, dengan gerakan yang aktif, bagaimana bisa mengurangi beban orang-orang fakir, bagaimana bisa memberdayakan ekonomi mereka, bagaimana mereka bisa menjemput masa depan yang lebih cerah. Wa nahnu, kami, kita ini, idza raja'na, ketika kita kembali fi dzalika, dalam masalah ini, masalah menolong orang-orang fakir, kita kembali kemana? Ilal Qur'ani al-Karim, kepada Al-Qur'an yang mulia. Wa huwa, Al-Qur'an itu, asahhu wafiqatin, itu perjanjian yang sangat benar, yang sangat sahih, samawiyatin, dari langit, baqiyat lil bashar, yang masih abadi, yang tersisa untuk kita manusia. Wajadnahu, maka kita akan menemukan Al-Qur'an itu yatahaddatsu an Ibrahim, berbicara tentang Nabi Ibrahim, wa Ishaq wa Yaqub, tentang Nabi Ibrahim, Ishaq dan Yaqub. Fayaqulu, maka Allah berfirman, waja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina wa wahayna ilaihim fi'lal khairat wa iqamas shalah wa ita'az zakah wa kanu lana 'abidin. Kami jadikan mereka, para nabi itu, pemimpin-pemimpin yang menunjukkan dengan perintah kami, dan saya beri wahyu kepada mereka untuk melaksanakan kebaikan, mendirikan sholat, dan menunaikan atau membayar zakat. Wa kanu lana abidin, mereka menyembah kepadaku, artinya tunduk kepada perintah-perintah Allah. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa yatahaddatsu an Ismail, Al-Qur'an juga berbincang tentang kisah Ismail. Fayaqul wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Nabi Ismail itu orang yang membenarkan janji, artinya melaksanakan janji itu. Wa kana rasulan nabiyya, dia adalah seorang rasul dan nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, Nabi Ismail memerintahkan keluarganya mengerjakan salat, wa zakati, dan membayar zakat. Wa kana inda rabbihi mardiyya, sehingga Nabi Ismail ini orang yang dicintai di sisi Tuhannya. Wa yatahaddatsu an mitsaqihi li bani Israil. Fayaqul, Al-Qur'an juga membincang bagaimana perjanjian dengan Bani Israel. Fayaqul, Allah berfirman, wa id akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah. Ini salah satu isi
perjanjian dengan Bani Israel, jangan engkau menyembah kecuali Allah, wa bil walidaini ihsana, berbuat baik kepada orang tua dengan sungguh-sungguh, wa dzil qurba, kepada kerabat-kerabat, wal yatama, orang-orang yatim, wal masakin, orang-orang miskin. Wa qulu linnasi husna, dan berkatalah kepada manusia dengan perkataan yang baik, tidak menyinggung perasaan, tidak menyakiti perasaan, tidak membawa luka bagi manusia. Wa aqimus sholata wa atuz zakat. Nah, ini perintah Allah, dirikanlah salat, tunaikanlah zakat. Jadi mulai Nabi Ibrahim, Ishak, Yakub ada perintah zakat, Nabi Ismail ada perintah zakat, perjanjian dengan Bani Israel juga wa aqimus sholata wa atuz zakat. Wa fi suratin ukhra, dalam surat yang lain, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israil wa ba'atsna minhum 12 naqiba wa qala Allahu inni ma'akum la in aqamtumus sholata wa ataitumuz zakah. Ini mahallus syahid. Ada jika engkau mendirikan sholat dan menunaikan zakat, wa amantum bi rusuli wa azzartumuhum wa aqradtumullaha qardan hasana la ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dzalika minkum faqad dhalla sawa'as sabil. Jadi intinya adalah mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa qala ala lisanil masih Isa fil mahdi wa awsani bis sholati waz zakati ma dumtu hayya. Nabi Isa, Allah berfirman, wa awsani bis shalah, Allah berwasiat padaku supaya menunaikan sholat, mengerjakan sholat, waz zakah, dan zakat, ma dumtu hayya, selama saya hidup. Wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fi ahli kitab ammatan, dalam kepada ahlul kitab secara umum, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Jadi ahlul kitab dijelaskan oleh Allah, mereka tidak diperintahkan kecuali menyembah kepada Allah secara murni, ikhlas, condong kepada kebenaran, dan mendirikan sholat dan menunaikan zakat. Wa dzalika dinul qayyimah, itulah agama yang tegak, agama yang lurus, agama yang menjadi jalan kebenaran. Jadi nabi-nabi terdahulu, kata Yusuf Al-Qaradawi, yang dijelaskan Al-Quran ini menunjukkan bahwa zakat adalah manifestasi dari ajaran Islam yang betul-betul punya fungsi menyapa orang-orang fakir miskin, orang-orang lemah, tertindas, orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Zakat menjadi ajaran Allah yang agung karena ajaran ini punya tugas kemanusiaan. Bagaimana memberdayakan kehidupan umat manusia, bagaimana mengentaskan manusia dari kehinaan. Karena ternyata sejak dahulu kemiskinan itu identik dengan kehinaan, identik dengan penyiksaan, identik dengan eksploitasi. Maka spirit dari Al-Quran ini yang menggambarkan ajaran-ajaran Nabi terdahulu dan diteruskan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bahkan dikokohkan sebagai ruknun min arkanil Islam, satu rukun, satu pilar dari beberapa pilar Islam. Maka menjadi tugas kita bersama bagaimana zakat ini bisa tegak berdiri di tengah-tengah kehidupan umat manusia. Kita tidak hanya membangun masjid, musola,
untuk menjalankan ibadah sholat, tapi juga kita harus membangun sistem manajemen yang profesional, teamwork yang solid, amanah, yang bergerak dengan lincah, aktif, kreatif untuk menggali potensi zakat di tengah-tengah kita, supaya potensi besar zakat ini bisa kita gunakan untuk menyapa orang-orang fakir miskin, berbagi kebahagiaan kepada mereka, memberikan secercah harapan masa depan kepada mereka dan anak-anak mereka. Inilah pesan agama suci yang harus kita bumikan, kita tegakkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bergerak di wilayah kita masing-masing, di kampung kita masing-masing, insya Allah Allah akan memberikan keberkahan hidup kepada kita, kebahagiaan hakiki kepada kita di dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Wa idza nadharna ila asfari Taurah wal Injil, kita teruskan pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Semoga bermanfaat dan berkah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.